Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian channel Pujangkara Galeri. Kali ini saya akan membahas koleksi saya tentang wayang-wayang kadewan atau dewa-dewa. Nah, ini seperti ini. Ini. Adapun dewa-dewa ini dalam wayang Jawa ini bukan sebagai Tuhan ya, bukan. Saya kurang paham kalau tentang agama Hindu, tapi setahu saya ketika datang para wali ini tentang dewa-dewa ini dirubah konsepnya, yang mana dewa-dewa ini adalah keturunan dari Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, Sanjang Nur Cahyo, Tunggal Wenang, dan kemudian kepada Bathara Guru. Saya lupa itu, mungkin ada yang salah dalam silsilahnya, monggo dikoreksi. Yang mana itu adalah dewa-dewa ini konsepnya adalah orang-orang terdahulu yang meminum air Perwitosari, kalau nggak salah ya namanya, dari telogo apa itu saya lupa. Maka para dewa-dewa ini tidak bisa mati, dapat sakit tapi tidak bisa mati. Nah, makanya dari itu dewa-dewa ini sebagai bukan dipuja ya, tapi dihormati sebagai orang-orang terdahulu yang sebagai apa ya? Mungkin kalau zaman sekarang itu diibaratkan, kalau kerajaan-kerajaannya itu diibaratkan misalnya gubernur dan lain-lain, tapi para dewa ini diibaratkan sebagai presiden dan itunya lah. Makanya dewa-dewa ini konsepnya mereka berkuasa tapi tidak luput dari kesalahan. Banyak lakon-lakon yang dewa itu berbuat salah. Ya, lebih jelasnya lagi mungkin bisa bertanya pada para dalang yang lebih mumpuni ya ilmunya. Begitu, kita akan review satu persatu ya wayang-wayang ini. Kita mulai saja. Ini yang pertama adalah Bathara Guru atau Sanjang Guru atau Giripati, Girinoto, Caturbujo, Nilokanto. Nah, ini dari Mas Oki Kediri. Cuman waktu itu gapitnya saya ganti. Ini fiber yang sudah diwarnai hitam, sambung jalin. Ini grenjeng. Catnya ini ya banyak yang harus disopak sih, cuman belum sempet. Ya wes lah, nggak apa-apa. Ini Bathara Guru Wondo Romo ya. Kalau dicerita ini sebagai Raja Triloko di Kayuwangan Suralaya. Kalau di mitologi Hindu dia sebagai dewa penglebur gitu ya. Ini rajanya dewa. Kemudian ini Durga, Betari Durga. Ini dari Mas Aris Widayat Wonogiri ya. Ini gapitnya sama. Ini gapit saya pesan di Lutfi Fiber. Ini fiber yang sudah dicat, ini sambung jalin. Nah, ini Betari Durga. Ini kebu sama seperti ini, kebu. Kemudian ini cetak brom sepertinya ya. Ini kalau dicerita itu bertempat di Kayangan Sentro Gondomayit. Ini sebagai dewa penggoda pangrencana. Ini diceritakan sebagai istri dari Bathara Guru. Tapi ini adalah Bathari Uma yang
dikutuk menjadi raksasa. Kemudian nah ini yang bikin rame, Bathara Narada ya, tempat di Kahyangan Suduk Pangudal-udal. Ini sebagai patihnya para dewa ya. Ini dari ini dari Sanggar Sri Kandi Manyaran. Ini Kebo, Gapitnya Lamus, Grenjeng ya, seperti ini. Ini dalam pewayangan itu sebagai yang sering memberitahu atau menasihati Bathara Guru, ceritanya kalau Narada. Ya, bahkan dalam satu cerita Bathara Guru itu selain dengan Tejomoyo dan Ismoyo, namun juga dengan Bathara Narada ini. Cuman cerita yang populer itu hanya Bathara Guru, Manikmoyo, Ismoyo, dan Tejomoyo saja. Narada ini anak dari, saya lupa, tapi masih familinya Bathara Guru ya. Kemudian ini dewa yang paling banyak disukai, Wisnu. Ini Bathara Wisnu. Ini dari Mas Amin Danto, Semarang. Ini kulitnya kebo, ini lawasan, gapitnya sungguh hitam, tuding sama cete brom ya. Ini yang bertempat tinggal di Kahyangan Untara Segara. Ini dalam pewayangan yang suka menitis baik kepada Arjuna Sosrobau, Rama Wijaya, Kresna, dan lain-lain. Ini dalam mitologi Hindu sebagai dewa pemelihara jagat. Itu ya. Agak nekuk dikit. Oke, kemudian nih Bathara Indra. Nah, ini dari Mas Nanang Prasetya, Klaten. Ini kulitnya kebo, cete brom, gapitnya sungguh hitam, tudingnya bambu. Ini yang bertempat tinggal di Kahyangan Kayendran. Ini sebagai ada yang bilang ini dewa hujan, ada juga yang bilang ini senopatinya para dewa atau dewa perang. Ini ada yang beberapa sumber mengatakan ini adalah ayah biologis dari Arjuna. Ini Bathara Indra. Makanya sebelum Arjuna itu perang melawan Karna, Indra ini turun meminta seluruh pusaka Karna. Padahal harusnya Karna itu menang dalam pertempuran melawan Arjuna, tapi pusakanya diminta oleh Indra ini. Kecuali Kuntawijaya Danu dan Kiai Jalak. Kemudian ini Sanjuang Menang ya. Ini bahannya yellow bird dari Mas Ibnu Banyumas. Ini gapit tudingnya bambu. Ini sebagai upaya saya melestarikan wayang-wayang dan pengrajin yang selain kulit. Ini tidak ditatah ya. Untuk pajangan yang bagus. Ini bertempat tinggal di Kahyangan Ondar-Andir Bawono. Biasa ini yang menyelesaikan kalau misal segala permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Bathara Guru dan Semar. Kemudian
Ini Bathara Brahma. Nah, Bathara Brahma ini saya lupa, ini saya dulu beli dari siapa. Ini kebo lawasan, sudah banyak harus disopak. Terus ini banyak dilem-lem ya, kelihatan tuh. Ini gapitnya ini saya ganti dengan fiber sambung. Saya kurang tahu ini bambu atau penjalin. Gapitnya ini dari Mas Yulianto. Ada tahu bulat lagi dah. Ini tudingnya bambu. Ini kalau di pedalangan Jawa sebagai dewa api. Ini dia juga yang mertuanya ini kalau dalam silsilah Jawa ini menurunkan raja-raja di siapa tuh namanya, di Alengka, dan dia juga yang menurunkan para Pandhawa. Ini asalnya dari dia, keturunannya ini tuh sampai Bromo. Pokoknya kan tuh mulai dari Arjuna itu bapaknya Pandu, Abiyasa, Polosoro itu Sekutram, Sakri, aduh saya lupa lagi. Oke, masih ada lagi di atasnya, itu nanti nyambung ke Bromo ya. Brahma ini yang terkenal di lakon Wisanggeni Lair. Ini punya anak namanya Dresonolo yang dinikahi oleh Arjuna gitu ya. Tapi kalau di mitologi Hindu ini sebagai dewa pencipta gitu ya. Ini bentuknya seperti Baladewa. Ini juga sebagai dewanya Baladewa yang memberikan Nenggala, Alugoro itu ini Bathara Brahma. Makanya sifatnya itu mirip dengan Baladewa, berapi-api. Kemudian ada nih Pangeran Dewa, itu Dewa Serani. Ini dari FB-nya namanya Den Bagus. Gapitnya sungguh hitam. Ini kebo cat brom lawas. Ini tudingnya saya ganti dengan fiber supaya cocok lah, kan ini pangerannya Dewa gitu. Ini bertempat di Tunggul Maloyo, punya kerajaan tersendiri. Ini anaknya Durga. Nah, ini yang suka bikin onar karena dia tuh merasa anak dewa tapi merasa kalah lanang dengan siapa, Arjuna. Makanya sering bermasalah dengan Arjuna, Dewa Serani ini. Ini pun banyak dibuat wayang serambahan, bisa bebas. Kadang malah digunakan sebagai gunawan. Bebas lah intinya. Tapi ini pakemnya sebagai Dewa Serani seperti ini. Mirip Permadi tapi menggunakan probo. Gitu. Kemudian ini Komojoyo. Nah, ini dari Mas Angling, Sanggar Sinangling atau YouTube boneka bayangan. Iya, kalau nggak salah ya. Boneka wayang atau boneka bayangan. Ini bahannya yellow board, gapitnya kayu. Ini apa sih ini? Brom apa grenjeng ya? Nampak kayak sepertinya sih brom ya. Ini yellow bird, ada pasangannya komoratif, cuman masuk eblek wayang putren. Nah, ini yang bertempat tinggal di Kayangan Cokro Kembang. Ini putranya Semar atau putranya Bathara Ismaya, dan dia itu sebagai dewa kasih sayang, dewa perlambang suami istri dengan petari Kumoratih. Kemudian ada ini Pandito Srambahan. Ini kebo, cuman biasanya Pandito bebas lah ini. Saya lupa ini namanya, dari ini orang Bekasi ini. Saya ngambil langsung di Bekasi. Lupa, maaf. Kemudian nih
Nah, ini banyak yang keliru. Ini aslinya itu wayangnya hitam mukanya. Banyak yang bilang ini Indro, cuman saya cari literasinya, saya cari sumber-sumbernya. Ini tuh bukan Indro. Ini itu Bathara Basuki. Nah, sebagai dewa kekayaan Basuki ya. Nah, ini kan Indro, ini Basuki. Kalau Indro itu menggunakan Probo, kalau ini enggak. Nah, gandeng saya sudah punya Indro yang itu, yang satunya ini. Dan Basuki itu kan jarang keluar, hampir nggak pernah ada lakon namanya Basuki ya. Makanya karena saya ngidam Bathara Ontobogo ya, saya jadikan Ontobogo, makanya saya cat warna merah. Kalau Ontobogo biasanya bukan menggunakan sorban ini, tapi menggunakan topong seperti Karno ya. Nah, seperti ini mahkotanya. Nah, seperti ini. Ini saya lupa dapat dari siapa dulu, sudah agak lama, sudah saya gebal. Kan aslinya kan seperti ini nih. Nah, ini masih belum saya gebal. Yang saya gebal hanya warna awaan, muka dan kelambennya saja. Kemudian ini ada Sanjuang Suryo. Nah, ini dari Mas Sakti Mardika. Untuk gapit tudingnya ini dari Mas Nanang Prasetya. Ini yang ini gapit jalin. Ini sebagai dewa pengendali matahari di Kayangan Eko Cokro. Ini sama, ini putranya Semar. Seperti ini ya. Ini saya tambahkan. Asli ini polos, saya tambahkan lambang matahari seperti ini supaya lebih bagus. Tinggi. Ini sebagai ada yang bilang ini bapak biologisnya Karno. Ini Baruno. Nah, ini bisa dua, ini bisa Bathara Baruno, bisa juga Bathara Sambu. Bathara Sambu itu kan kalau nggak salah dewanya Duryodhono ya. Ini dari Mas Ismoyo Klaten. Ini seperti sapi atau kebo sih, kayaknya sih sapi ya. Ini gapitnya bambu. Kemudian ini belinya jadi satu borongan dengan ini Bathara Panyarian. Ini sebagai carik atau sekretaris dewa. Jadi kalau dewa itu mengadakan musyawarah atau rapat, ini sebagai pencatatnya. Ini gapitnya ini kayu, tudingnya juga kayu ya. Seperti ini Bathara Panyarian. Ini mirip dengan Surya. Bahkan kadang kalau nggak ada wayang Surya ini digunakan sebagai Bathara Surya. Cuman kalau Bathara Surya itu, nah ini menggunakan topong. Nah, kalau Panyarian sorban, tinggi, mirip. Kemudian ini saya satukan. Ini Bagaspati. Nah, Bagaspati atau dewa saya lupa tuh, yang jahat juga. Ini dari Pak Trinoyo Boyolali. Ini kebu, ukurannya standar Pak Yomodipati. Cetek brom, tudingnya ini kayu, ini enak dipakai. Gue pandito serambahan, pandito buto yo keno gitu, bebas ini wayang ini. Kemudian ini Yomodipati. Nah, dari Kayuwangan Hargodumilah. Kalau tadi Bromo itu Argodahono, ini Argodumilah. Ini dari Mas Nanang Prasetya ya. Ini masem atau lawas lah.
brom, kemudian gapitnya kayu, tudingnya juga kayu, masih sangat bagus. Warnanya hitam sama, karena Yomodipati itu tugasnya ada dua. Pertama mencabut nyawa, dan kedua itu sebagai penjaga kawah Condro Dimuko atau nerakanya dunia wayang. Ini seperti ini, Yomodipati seperti raksasa. Nah kadang kalau tidak ada Bagaspati yang nggak punya, kadang dalang itu kalau menggunakan ini ya bisa menggunakan Yomodipati kalau wayangan terbatas. Kemudian nih Bayu, ini dari Mas Ismoyo. Ini sepertinya sapi ya, kayaknya sapi. Ini gapitnya kayu. Bayu ini ada yang bilang sebagai ayah biologisnya Bima, makanya mirip kan. Ada yang juga yang bilang ini sebagai gurunya Bima, bebas. Makanya Bima itu mempunyai kuku Ponconoko seperti ini. Yang Bayu itu punya murid-murid yang disebut Kadang Tunggal Bayu. Ada Bima, ada Anoman, Pandito Mainoko, terus Puspodento, Gajah, terus Raksasa Wiljajah Wreka, terus sopo Garuda Mahambiro sama Nogo, aduh lupa saya, monggo yang ingat komen. Ini bertempat tinggal di Kayangan Panglawung sebagai pengendali angin. Bathara Bayu seperti ini, sebesar Bima. Saya masukkan di video. Nah ini terakhir yang bentuknya unik. Ini koleksi saya yang paling unik di antara dewa. Nah ini Bathara Gana. Nah, untuk Bathara Ganesha ini ada tulisan Mulya. Saya ini dapatnya ini dari Facebooknya itu Pipit Lutfiana kalau nggak salah ya, saya lupa tercatat. Ini saya ambil karena ini unik bentuknya kan. Biasa Bathara Gana itu yang menggunakan klamben, ini enggak. Makanya ini yang tahu ini wayang Gagrak Pundi gitu. Nah itu karena ini sandangannya Solo, cuman kok di Solo tuh klamben, ini enggak. Terus Solo tuh enggak begini biasa bentuk belalainya, biasa agak berbeda. Kemudian ini besarnya ya kurang lebih sak Bayu lah. Nah, waduh lah, sak Bayu. Ini mungkin bisa juga digunakan sebagai Kadang Tunggal Bayu si Gajah Situbondo kok Puspodento. Situ Gajah Puspodento itu punyanya Baladewa kok. Karena ini menggunakan poleng. Unik makanya ini. Ini pasti Ganesha. Bathara Gana ini putra dari Bathara Guru yang tempat tinggal saya lupa, ini sebagai dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Makanya kepala gajah itu kan perlambang hewan yang pintar, kepala besar, mampu menampung segala ilmu pengetahuan, yang menjadi lambang UGM ini Ganesha, Bathara Gana. Ya itu adalah beberapa dari wayang dewa saya. Mungkin ada yang bertanya seperti Romo Parasu itu ada, itu masuk di ebleknya Werkudara. Terus Bathara Kala ada, itu masuk di ebleknya Para Buta. Kemudian Komoratih itu masuknya eblek Putren.
intinya bebas. Nanti saya review putaran lainnya lagi lah gitu. Ya gitu saja, makanya saya ngoleksi ini supaya ya dewa-dewa sudah cukup lengkap. Kalau suatu saat saya mau ada wayangan sendiri, insya Allah sudah bisa menggunakan wayang saya. Ya meskipun elek-elekan tapi kan kebanggaan lah punya wayang sendiri yang cukup lengkap seperti ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini dari Mas Cokro Bagas Koro atau Pak Triyono. Cuman ini sudah diganti fiber dari Lutfi Gapit Toro Guru.